Shalom saudara, ternyata menurut para pakar masalah utama mengatasi pandemi COVID-19 di dunia termasuk di Indonesia adalah bukan hanya karena kita belum menemukan yang namanya vaksin dan pengobatan, tapi ternyata disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan itu yang menjadi masalah. Data yang saya temukan mengatakan bahwa hanya 35% masyarakat di Sulawesi Selatan yang mematuhi protokol kesehatan. Selebihnya tidak pakai masker, tidak berjarak, dan mungkin juga tidak mencuci tangan. Di Surabaya, daerahnya sangat mengerikan katanya. Saya mendapatkan message dari salah seorang yang mengatakan di Surabaya itu daerahnya hitam. Karena ternyata gubernurnya sendiri mengatakan hanya 30% masyarakat yang memakai masker di tempat ibadah, dan masih ada 7% yang tidak menggunakan masker di tempat ibadah, tidak menjalankan protokol kesehatan. Saudara, jadi saya menemukan bahwa ternyata ada banyak masalah yang kita hadapi di saat pandemi virus corona ini karena kita tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan. Saudara, bagaimana pandangan Alkitab tentang disiplin? Disiplin dikatakan dalam 2 Timotius 2 ayat yang kelima. Rasul Paulus mengatakan kepada anak rohaninya Timotius dengan kalimat begini, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Kalau kita baca konteks ayat ini berbicara tentang seorang hamba Tuhan yang namanya Timotius, dan dia harus menjadi seorang gembala di kota Efesus. Dia harus menghadapi banyak tantangan, tetapi untuk bisa menjalankan tugas-tugas pelayanannya, dia harus punya disiplin. Digambarkan seperti seorang olahragawan yang harus punya disiplin. Disiplin itu apa? Ketaatan, kepatuhan pada peraturan tata tertib. Jadi orang percaya itu harus punya disiplin. Disiplin kita kepada yang namanya firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Nah, yang menarik begini Bapak Ibu sekalian, ternyata istilah disiplin itu dari kata disciple. Coba lihat gambarnya dari bahasa Latin yang masuk dalam bahasa Inggris, dan itu menjadi akar kata dari disciple. Seorang disciple, murid Kristus, kita adalah sebut sebagai murid-murid Kristus. Dalam Alkitab istilah murid dipakai berkali-kali buat orang-orang percaya. Kalau kita dalam murid Kristus, kita harus punya disiplin. Nah, sebagai orang percaya yang tinggal di sebuah negara seperti Indonesia, kita harus tetap punya disiplin menjalankan aturan-aturan yang ada. Kita harus taat kepada pemerintah, karena pemerintah itu lembaga yang Tuhan percayakan untuk mengurus kenegaraan kita atau yang namanya proses kita berbangsa dan bernegara. Saya sarankan buat jemaat Tuhan, kita harus tetap punya disiplin. Jangan jadi orang Kristen mengabaikan disiplin yang sudah ditetapkan untuk menjalankan protokol kesehatan. Kalau saudara lihat ya, hari Minggu lalu kami ibadah, saudara, itu protokolnya ketat. Ya, harus pakai masker. Bayangkan, mungkin saudara nggak pernah lihat worship leader, singer pakai masker. Saya pun juga kalau harus khotbah pakai masker, ya nggak apa-apa gitu ya, nggak, demi menjalankan protokol kesehatan. Kami pun juga selama proses live streaming, kami tetap menjalankan protokol yang ketat, yang hanya berkepentingan saja yang boleh datang. Selesai kami menjalankan yang namanya ibadah live streaming, kami harus pulang ke rumah. Kenapa? Karena kami tetap menjalankan protokol kesehatan yang sering kali disingkat 3M. Kami selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan pakai masker. Nah, lihat nih saudara maskernya ya, gitu. Ini keren gitu ya, tulisannya keren nih, yang namanya kasih tidak pernah gagal, love never fails ya. Maskernya tulisannya love ya, nggak usah yang aneh-aneh. Masa ibu-ibu pakai masker yang gambarnya kumis gigi ompong, aneh gitu ya. Nah, jadi mari kita sebagai warga negara, orang-orang percaya, kita sebagai murid Kristus, disciples of Jesus Christ, kita harus punya namanya disiplin. Saudara, pada tanggal 2 Agustus ini kita akan ada ibadah perjamuan kudus. Pertama kali kita ada ibadah perjamuan kudus dengan live streaming. Tetapi kalau saudara mengikuti ibadah yang settingnya dari rumah saya, jadi kita ada 2 model ibadah seperti yang selama ini kita ikuti. Yang pertama ada ibadah yang dari setting rumah saya dan ibadah di gereja. Yang dari rumah saya itu jam 6. Ya, ini yang disebut sebagai ibadah awal pagi ya, saudara. Jam 6 sudah bisa mengakses. Tapi jam 10 ada live streaming. Nah, jam 9 itu ibadah EHK. Selalu saya katakan, orang tua, opa, oma, om, tante, selalu anak cucu kita harus tetap ikut ibadah. Mereka harus tetap dilayani. Orang-orang muda jam 3 sore juga ada ibadah di setelah perjamuan kudus. Jadi kita ibadah hari Minggu semuanya ada perjamuan kudus. Ibadah yang online setting dari rumah saya, ibadah jam 10 live streaming, dan ibadah Youth MP itu jam 3 sore juga ada perjamuan kudus, dilayani oleh youth pastor kita, Brother Randy Calanata. Saudara, orang muda pasti diberkati Tuhan. Nah, saudara,
nanti ada beberapa pengumuman berikutnya yang kami sampaikan kepada saudara. Saya percaya dengan kita terus berdoa, kita akan melihat ada perubahan yang lebih baik di Indonesia. Percayalah, Tuhan memberkati kita. Amin.